Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Mahmud, salah seorang dosen yang mengajar pada mata kuliah peserta didik. Ya, jadi pada pertemuan keempat ini, ya, di mata kuliah SBM, strategi belajar mengajar, di mana di pertemuan keempat ini pembahasannya itu adalah terkait dengan 4 teori belajar dan bagaimana penerapan dalam pembelajaran. Jadi yang pertama sekali, adik-adik mahasiswa, kita harus tahu dulu apa itu teori belajar. Di sini dijelaskan bahwa teori belajar adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya, dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Jadi teori belajar, ya, kita analisis yang lebih singkat saja. Yang pertama adalah belajar itu apa? Belajar itu adalah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu seseorang terhadap hal-hal baru. Dalam hal ini, misalnya karena ini proses pembelajaran, rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi atau mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus bisa menanamkan di dalam diri peserta didik itu, yang pertama sekali itu adalah bagaimana rasa ingin tahu mereka yang sudah sejalan dengan pikiran mereka atau konsep atau alur yang ada di dalam pikiran si peserta didik atau siswa. Jadi rasa ingin tahu ini juga berangkat atau beranjak dari materi apa yang disajikan oleh guru. Jadi di sini adik-adik mahasiswa, ada jenis teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik. Apa itu behavioristik? Behavioristik itu adalah para ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah, atau jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Artinya apa? Teori behavioristik ini adalah teori yang dimana menjelaskan tentang tingkah laku atau tabiat ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi kita sebagai seorang guru, dengan kita mengenali karakteristik peserta didik tadi, tingkah laku mereka, bagaimana kita harus bisa mendorong ataupun menggiring si peserta didik ini ataupun siswa ini berubah tingkah lakunya, ya. Jadi jika tingkah lakunya belum berubah, maka secara behavioristik ini, teori behavioristik ini dikatakan berarti belum berubahnya proses belajar
siswa. Misal di sini kita ambil saja contoh adalah seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan maju keesokan harinya. Tapi anak tersebut belum menghafalnya dan disuruh berdiri di depan kelas oleh guru. Jadi ini yang pertama adalah kita melihat dari contoh yang disuruh oleh gurunya. Di sini sudah terlihat bahwa kesiapan peserta didik ini mungkin belum bisa menguasai materi atau mata pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga di saat peserta didik ini melakukan presentasi di depan kelas, berdiri di tempat temannya, pasti ini terjadi tingkah laku atau kebiasaan itu menjadi berbeda, berubah karena ketidaksiapan si peserta didik tadi. Nah, contoh aplikasi atau contoh implementasi atau pelaksanaan dalam pembelajaran teori behavioristik ini, yang pertama itu adalah menganalisis lingkungan yang ada saat ini, termasuk pengetahuan awal siswa, kemudian menentukan materi pelajaran, kemudian menyajikan materi pelajaran dan memberikan stimulus baru atau rangsangan kepada peserta didik agar tingkah laku ataupun responnya itu berubah yang ada pada peserta didik. Kemudian yang kedua ada teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini adalah menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Jadi teori kognitivisme ini, adik-adik mahasiswa, di sini adalah di mana dalam proses belajar yang terjadi di dalam kelas ini adalah terkait dengan perubahan ataupun persepsi pemahaman, menyamakan persepsi. Misal ada satu materi nih di dalam satu kelas dengan berbagai macam karakteristik peserta didik itu, kita sebagai seorang guru harus bisa menyatukan pemahaman pada si peserta didik. Ketika kita menjelaskan misalnya kalimat adalah gabungan beberapa kata yang minimal mengandung unsur subjek dan predikat minimal, ya. Jadi di sini kita harus menyamakan persepsi, ya, baik untuk peserta didik itu bahwa tidak boleh lagi berpikir bahwa misalnya kalimat itu adalah gabungan lambang-lambang, bunyi apa dan sebagainya. Berarti yang kita menanamkan di dalam pemikirannya peserta didik, kalimat itu adalah gabungan beberapa kata yang minimal mengandung unsur subjek dan predikat. Tidak boleh melahirkan atau ambigu makna atau peserta didik ini berandai-andai dalam memberikan atau menyimpulkan pemahaman terkait dengan materi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik ini adalah memanusiakan manusia. Jadi kita adik-adik mahasiswa sebagai calon seorang guru, dengan mengenalai berbagai macam karakteristik peserta didik ataupun siswa yang ada di dalam kelas, bagaimana kita memanusiakan peserta didik ini, siswa ini. Artinya apa? Bagaimana cara kita mewujudkan mendidik anak-anak ini, karena peserta didik ini adalah estafetnya ataupun mereka ke depan akan menjadi atau memiliki tanggung jawab besar bagaimana memelihara dan merawat negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya memanusiakan manusia ini yang pertama itu adalah bagaimana kita seorang calon guru menanamkan sikap yang
yang sifatnya adalah berakhlakul karimah. Ini yang harus dimiliki, karena di dalam kelas itu pastilah ada peserta didik itu dari berbagai macam etnis, suku dan sebagainya. Dengan dia paham tentang kebinekaan tadi itu, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Artinya apa? Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan ini. Artinya tidak boleh terjadi ada bulian, cacian di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, adik-adik mahasiswa, ada yang terakhir itu adalah teori konstruktivistik di sini, di mana menjelaskan teori ini adalah menyangkut dengan pengetahuan. Nah, di sini kita sebagai seorang guru bagaimana menanamkan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menanamkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh siswa peserta didik inilah nanti yang akan menjadi rujukan atau fondasi untuk mereka bisa bertahan di masa yang akan datang. Berangkat dari pengetahuan ini, peserta didik nanti akan melahirkan cita-cita baru atau pengalaman-pengalaman di mana bahwa hidup bernegara itu harus berlandaskan Undang-Undang 1945. Jadi adik-adik mahasiswa, ya, mungkin di pertemuan keempat ini saya ulangi sekali lagi bahwa materi kita atau simpulannya adalah terkait dengan 4 teori belajar dan implementasi di dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada teori belajar behavioristik, kemudian ada teori kognitivisme, kemudian ada teori humanisme, memanusiakan manusia, kemudian yang terakhir ada teori konstruktivistik. Mungkin hanya ini saja pertemuan keempat kita, adik-adik mahasiswa. Semoga pada perkuliahan PDK ini, kolaboratif ini, membawa keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.